Oke teman-teman, balik lagi bareng aku Mbil. Jadi kali ini aku mau bikin sesi Q&A. Nah, jadi di sini aku mau jawab semua pertanyaan yang udah aku bikin sebelumnya di Instastory. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Sekarang aku mau jawab satu persatu. Pertama, working mom or full time mom? Cukup berat ya, karena sebenarnya aku masih single dan belum nikah. Tapi aku udah punya pilihan bahwa aku akan jadi full time mom dengan catatan aku masih tetap kerja gitu. Jadi aku nggak mengesampingkan tugas aku sebagai ibu rumah tangga gitu. Gila nih, ini yang tanya berapa kilo teh bebeknya. Kalau bobot masih di angka 80-an lebih lah, masih aman sih kalau buat tinggi badan aku. Next, selama ini yang jadi makanan favoritmu apa? Apaan cinta sih? Makanan favorit aku lebih suka makan mie dibanding nasi gitu. Terus kalau makanan yang paling gak aku suka itu sayuran. Asli aku gak suka banget sayuran. Lanjut, Tembil bagi tipsnya biar lancar public speakingnya. Jadi kalau aku itu dari dulu seneng banget baca. Jadi buat teman-teman, kalau misalkan pengen kosakatanya banyak ketika ngomong, itu teman-teman harus rajin baca sama dengerin sesuatu gitu. Baca doang juga gak bisa tanpa dengerin sesuatu. Jadi intinya kalau misalkan kalian mau bahas tentang psikologi nih, oke, berarti dari bahasan psikologi kalian harus udah punya beberapa kosakata yang berbau psikologi gitu sih kalau kata aku. Jadi memang minat baca penting banget sih buat ngebentuk public speaking yang bagus dan harus sering latihan. Lanjut, wah berat banget nih. Menerima dan mengikhlaskan, jelaskan. Oke. Menerima dan mengikhlaskan itu ada di fase tertinggi menurut aku. Jadi pada akhirnya itu kita tetap harus memprioritaskan diri sendiri. Makanya jangan pernah berharap apapun kepada siapapun. Jadi kalian bisa lebih mudah untuk ikhlas meskipun susah ya dipraktekin, tapi yakin deh segala sesuatu hal yang sudah ditetapkan oleh Allah itu pasti yang terbaik buat kita, meskipun berat untuk dijalani gitu. Karena apa yang kita inginkan itu belum selalu kejadian. Itu karena Allah selalu tahu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Nah, menarik nih. Lihat kontennya bikin mewek. Nah, kenapa sih bisa kayak gitu teh? Ya gak tahu aku juga gitu kan. Aku tuh sekarang lebih suka menyalurkan emosi positif maupun emosi negatif itu ke konten gitu. Terlepas apapun nanti asumsi orang itu terserah gitu. Yang penting niat aku nggak pernah bikin konten yang menyinggung atau menyudutkan atau terkesan menggiring opini publik, itu nggak pernah gitu. Jadi buat teman-teman yang kemarin juga cukup rame ya, karena banyak banget DM yang masuk, kenapa sih kok kontennya kayak gitu. Ya aku juga punya hak dong buat bikin konten apapun gitu, dan menurut aku selama kontennya positif dan gak menyinggung pihak manapun ataupun menyudutkan pihak manapun, itu fair-fair aja menurut aku gitu. Jadi buat teman-teman jangan ada pikiran bahwa ketika aku bikin konten itu aku menyudutkan pihak mana atau aku menyinggung pihak mana, itu nggak pernah. Oke, lanjut. Kenapa setiap manusia setiap saat memiliki sifat yang berubah-ubah? Bener banget nih. Intinya itu jangan terlalu percaya sama orang dan jangan terlalu sayang sama orang gitu. Ya gitu, karena memang orang tuh dari 1 menit ke 1 menit berikutnya aja bisa berubah gitu. Jadi jangan pernah percaya siapapun secara berlebihan. Ada nih, kenapa ciloknya cilok bucin? Kemarin jadi ada endorsean masuk. Aku nggak tahu juga sih kenapa namanya cilok bucin.
nggak tahu juga sih alasannya kenapa. Lanjut, mau main ke Purwakarta? Mau banget. Jadi dari tahun lalu tuh aku memang pengen liburan, tapi kepending pandemi gitu. Jadi kayaknya akhir tahun ini atau awal tahun aku jadi liburan entah domestik entah luar, itu pasti aku jadiin. Sekalian bikin konten juga. Lanjut, makanan favorit apa kak? Kalau aku lebih suka mie, bakmi itu aku lebih suka. Next, lekas sehat kembali Beb, amin, mudah-mudahan, doain ya. Proses healing, proses jadi pribadi yang lebih baik lagi deh pokoknya. Duh. Pertanyaan yang sebenarnya males nih buat dijawab. Teh, udahan ya sama itu? Iya, udahan. Intinya itu manusia cuman bisa berikhtiar dan berencana gitu. Sisanya Allah yang menentukan. Jadi ya mungkin anggap aja bukan jodoh. Ya, udah males banget ya bahas-bahas kayak gituan. Lanjut, suka icip-icip stres BB naik gak teh? Enggak sih kalau aku, karena memang dari dulu aku turunan bodinya jumbo-jumbo. Terus to be honest, selama review itu BB cukup naik anjlok sih, naik 6 kiloan gitu. Tapi karena kemarin ada something, itu jadi turun lagi 3 kilo. Jadi total naik berat badan tuh cuma 3 kilo doang. Yang penting rajin olahraga sama banyakin minum. Itu aja sih kalau aku. Karena kalau sayuran aku nggak suka makan sayuran. Nah lanjut, cara mengatasi insecurity bagaimana nih Bil? Menurut banget kalau mau ngapa-ngapain tuh. Nah kalau aku tuh sekarang gini loh, belajar lebih menyayangi diri sendiri, belajar lebih memahami diri sendiri. Karena mungkin selama ini kalian terlalu sibuk dengan omongan orang, kalian terlalu sibuk dengan opini orang gitu. Jangan sampai kalian terprovokasi dengan omongan-omongan orang yang gak baik gitu. Karena yang tahu diri kita juga kan cuma kita sendiri dan lingkungan terdekat kita doang gitu. Jadi banyakin bersyukur deh daripada insecure. Karena kalau misalkan banyak insecure juga kita yang rugi sendiri gitu ya. Lanjut, anak siapa itu? Aduh, anak siapa ya? Anak Mama Hani sama Papi Dadan dong. Karena aku belum nikah, gimana mau punya anak? Gak bisa. Lanjut nih, jadi sama aku kapan? Ayo kita agendain, teteh kita konten bareng, kita collabs sama MC Hits, asik. Lanjut, alhamdulillah lekas sehat sayangku, amin, makasih, mudah-mudahan ya. Nah, menarik banget nih, tips bahagia tanpa alasan. Itu simple banget. Kalian cukup jadi orang baik, terlepas apapun asumsi orang, itu terserah, bukan urusan kalian. Yang penting ketika kalian berbuat baik, yakin hal-hal baik itu pasti akan balik lagi ke kita gitu. Dan jangan pernah berekspektasi apapun, sekecil apapun terhadap siapapun. Jadi sakit hati jangan dibikin sendiri, kecewa jangan dibikin sendiri. Oke, kalau mau jadi orang baik aja. Jangan pernah pikirin pendapat orang, nanti asumsi orang, itu terserah. Karena sebaik-baiknya kita juga pasti bakal ada orang yang gak suka sama kita. Jadi jangan pernah berhenti buat selalu jadi orang baik. Nah lanjut, share skincare rutin Tembil dong. Kalau aku gak neko-neko sih, dulu sempat perawatan ke dokter, tapi aku rasa juga sayang duit sih. Jadi sekarang tuh aku lebih suka perawatan di rumah. Jadi gini, tiap hari itu aku pasti maskeran tiap malam. Maskernya terserah sesuai keinginan kalian. Kalau aku lebih ke tiap hari tuh rutin pakai spirulina tambah green tea atau lemon, karena kulit aku berminyak tapi aku nggak jerawatan gitu. Per seminggu 2 kali itu aku detox muka pakai masker Freeman yang detox. Terus habis maskeran pakai serum deh, serumnya pakai Jafra gitu. Itu aja sih.
nggak yang neko-neko atau aneh-aneh gimana gitu, nggak ada. Yang penting rajin maskeran karena tiap hari banyak keluar, muka kena polusi lah, kena debu lah, kena apa gitu. Udah, ternyata segitu doang, dikit banget kan. Tapi makasih loh buat teman-teman yang udah tanya. Next nanti aku bakalan bikin sesi Q&A lagi. Oke. Buat teman-teman jangan lupa subscribe, komen, like, dan share kalau misalkan konten ini bermanfaat. Buat kritik dan saran nanti kalian boleh DM atau langsung WhatsApp aja. Oke. Tunggu konten aku selanjutnya. Thank you.